Pemirsa, Tiongkok melakukan gerak cepat alias gercep mengundang Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Analis menilai Tiongkok bersaing dengan Amerika Serikat untuk membangun kedekatan dengan Indonesia. Lalu siapa yang akan dipilih oleh Prabowo sebagai sekutu dekat? Inilah Top Review. Hari Minggu 31 Maret, Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, mendarat di Beijing, Tiongkok dalam lawatannya untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Di bandara, Prabowo disambut Wakil Menteri Luar Negeri Sun Weidong. Menhan juga menerima bunga dari gadis kecil sebagai simbol ucapan selamat datang. Setelah menginap di Hotel Peninsula, esoknya Senin 1 April, Prabowo bertemu dengan Presiden Xi Jinping di Balai Agung Rakyat Beijing. You've had a great trip coming here. Terima kasih. Ya, I had a great. Dalam pertemuan ini, Jinping mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih Indonesia dan meminta Prabowo menyampaikan salam tulus kepada Presiden Joko Widodo. Jinping juga memuji kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo dalam 10 tahun terakhir. Sementara itu, Prabowo menyatakan kekagumannya terhadap pencapaian Tiongkok sekaligus menyampaikan bahwa dirinya sebagai Presiden terpilih akan melanjutkan kedekatan Indonesia dengan Tiongkok seperti yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. I have a big admiration for the history of China and also great admiration for the achievements of the leaders of the People's Republic of China. Once again, I would like to emphasize that I would like to continue the policies of President Joko Widodo. I am determined to use all his achievements as a foundation for my programs. I fully support closer and higher quality relationship between the People's Republic of China and Indonesia. Presiden Joko Widodo memang memiliki kedekatan dengan Tiongkok. Bahkan kunjungan ke luar negeri pertama Presiden Joko Widodo setelah dilantik pada Oktober 2014 adalah ke Tiongkok. Tepatnya pada 8 hingga 12 November 2014 untuk menghadiri APEC Tiongkok 2014. Disusul kemudian pada 25 hingga 28 Maret 2015, Presiden Jokowi kembali melakukan lawatan ke Tiongkok untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Xi Jinping. Sedangkan lawatan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama baru dilakukan pada 25 hingga 28 Oktober 2015. Lawatan Prabowo ke Tiongkok kali ini merupakan undangan dari Presiden Tiongkok Jinping. Bagi Prabowo ini merupakan kunjungan pertamanya ke luar negeri setelah ditetapkan sebagai Presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain melakukan pertemuan bilateral dengan Jinping, Prabowo yang berada di Tiongkok mulai 31 Maret hingga 2 April 2024 juga bertemu Perdana Menteri Li Qiang dan Menteri Pertahanan Tiongkok Admiral Tung Jun pada Selasa 2 April. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut bahwa kunjungan ke Tiongkok dipakai Prabowo untuk melakukan sounding terhadap apa yang akan dilakukan mendatang. Nggak tahu, yang begini kan resiprokal ya, komunikasi timbal balik ya. Pak Prabowo kan memang banyak menjalin komunikasi dengan pemimpin-pemimpin China ya, tapi juga tidak menutup kemungkinan Pak Prabowo ke negara-negara lain yang mengundang. Kan kita orang timur nih, kalau kita diundang tentu sebisa mungkin hadir ya, apalagi kan kita punya banyak agenda-agenda besar ke depan yang memerlukan kerjasama juga dengan negara-negara besar ya. Tentu politik luar negeri kita ya, politik kita tidak memihak ke salah satu ya, tapi kita mencari format terbaik ya tentang hubungan luar negeri ini seperti apa ke depan ya.
Kayak Pak Prabowo kemarin sudah berkomunikasi juga dengan Joe Biden, ya, dengan pemimpin Rusia juga sudah berkomunikasi. Ya, jadi sudah, saya pikir sebab ini sudah kick off ya, sambil menunggu putusan MK yang beberapa hari ini selesai, Pak Prabowo segera memulai tugasnya walaupun belum pelantikan ya kan, mulailah istilahnya sounding tipis-tipis dulu lah nih ya, keluar arahnya seperti apa. Nanti kita membina hubungan multilateral dengan amat baik dengan negara-negara tersebut. Meski Kementerian Pertahanan menyebut bahwa kunjungan Prabowo ke Tiongkok dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan, namun pengamat hubungan internasional menilai bahwa Tiongkok mengundang Prabowo sebagai presiden terpilih. Jubir dari Kemenhan menyampaikan bahwa kedatangan Pak Prabowo di Cina itu dalam konteks sebagai Menteri Pertahanan, bukan sebagai presiden terpilih. Namun demikian, bagi mungkin pemerintah Cina mengundang Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Dan hal ini penting bagi pemerintah Cina karena pemerintah Cina ingin memastikan bahwa ketika Pak Prabowo nanti menjadi presiden definitif, maka Pak Prabowo akan terus melakukan hubungan baik dengan Cina. Dan seperti juga pada pemerintahan Pak Jokowi akan tanda kutip kalau dari segi ekonomi lebih mengutamakan Cina daripada negara-negara lain. Dalam situasi geopolitik yang panas di kawasan Asia Pasifik, kedekatan dengan Indonesia menjadi incaran baik Tiongkok maupun Amerika Serikat. Sebab Indonesia bisa menjadi kunci bagi negara besar untuk menancapkan dominasinya di kawasan tersebut. Bagi pemerintah Cina dan juga pemerintah Amerika Serikat, Indonesia ini sangat-sangat penting. Karena kalau Indonesia bisa menjadi bagian dari katakanlah pemerintah Cina atau menjadi bagian dari Amerika Serikat begitu, sekutunya, maka dia akan unggul. Ya, siapa yang bisa mendapatkan Indonesia di antara dua negara ini, maka negara tersebut akan unggul, akan bisa menguasai kawasan. Oleh karena itu, sepertinya pemerintah Cina ingin mencuri start dengan mengundang Pak Prabowo, meskipun sebagai Kemenhan, tapi Menteri Pertahanan, namun demikian beliau boleh dibilang sebagai presiden terpilih. Setelah kunjungan ke Tiongkok, Prabowo juga dijadwalkan akan berkunjung ke Jepang. Bagi analis, kunjungan ke Jepang yang merupakan sekutu Amerika Serikat merupakan bentuk sikap Prabowo untuk menjaga jarak dengan negara-negara besar yang sedang bersaing. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.